Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini membahas tentang gestur. Gestur atau disebut juga dengan gerak isyarat adalah suatu bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti bicara atau bersamaan dan juga paralel dengan kata-kata. Di dalam seni teater terdapat istilah gestur, yaitu gerak-gerak besar yang dilakukan aktor selama berakting secara sadar. Maksudnya, gerak yang terjadi setelah mendapat perintah dari diri atau otak kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya menulis, mengambil gelas, berjongkok, dan sebagainya. Lalu ada jenis-jenis gestur nonverbal. Yang pertama adalah kinesik. Nah, kinesik ini merupakan pesan yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti. Lalu ada yang kedua adalah dari gestural, menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasikan berbagai makna. Pesan ini berfungsi untuk mengungkapkan, yang pertama, mendorong atau membatasi, lalu menyesuaikan atau juga mempertentangkan, lalu responsif atau tak responsif, lalu perasaan positif atau negatif, dan juga memperhatikan atau tidak memperhatikan, melancarkan atau tidak reseptif, menyetujui atau menolak. Nah, itulah yang bisa dilakukan untuk gestural. Lalu ada postural, berkaitan dengan keseluruhan anggota badan. Kita masuk ke bagian-bagian tubuh yang menggunakan bahasa tubuh atau gestur. Nah, yang pertama ada kepala. Nah, bagian tubuh ini biasa digunakan untuk menegaskan atau gerakan mengangguk atau menolak atau menggeleng. Nah, pola-pola gerakan kepala tertentu juga bisa digunakan untuk menunjukkan minat atau ketertarikan pada apa yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Lalu lanjut ada wajah. Nah, di wajah ini adalah bagian tubuh yang paling mengirimkan pesan tersembunyi. Bagian ini dapat menunjukkan emosi seseorang. Misalnya kalau lagi marah, wajahnya marah gitu, kayak kamu gitu. Lalu ada pundak. Bagian tubuh ini biasa digunakan untuk menunjukkan ketidaktertarikan seseorang pada pembicaraan rekannya. Misalnya tuh kayak entah, gak tahu gitu. Atau memiringkan bahu ke arah samping kayak gitu lah. Lalu ada lengan. Nah, lengan ini bagian tubuh ini biasa digunakan untuk mengekspresikan emosi. Juga bisa digunakan untuk membuat pemiliknya terlihat lebih berkuasa, yaitu berkaca pinggang. Gini. Nah, lalu menghilangkan lengan umumnya digunakan untuk menunjukkan ketidaksenangan. Sementara merenggangkan lengan mengekspresikan emosi yang kuat. Nah, baik emosi yang positif maupun yang negatif. Nah, lalu lanjut yaitu tangan. Bagian tubuh ini sering digunakan dengan berbagai tujuan, yaitu untuk mengekspresikan emosi, untuk menunjukkan persahabatan, yaitu untuk berjabat tangan, saya ketemu orang berjabat tangan. Nah, lalu untuk menunjukkan ketidaksenangan atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya ada kaki. Arah kaki penting untuk menilai sikap seseorang terhadap mitra pembacanya. Nah, misalnya mengarahkan kaki kepada mitra bicara menunjukkan minat pada apa yang sedang dibicarakan. Posisi kaki juga dapat menunjukkan kekuasaan dari orang yang memilikinya. Misalnya mengangkatkan kaki atau menunjukkan kekuatan dari orang yang bersangkutan, atau berdiri dengan kaki merapat. Nah, orang-orang yang berkaki bengkok atau berbentuk huruf U cenderung terlihat muda, naif, dan juga cengeng. Nah, baik, itulah tentang gestur yang bisa kita pelajari.
atau kita bahas hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.